Halo semuanya, bertemu dengan Bapak dalam mata pelajaran bimbingan TIK yang untuk pertama kalinya. Anak-anak semua tentunya dalam keadaan baik ya, dalam keadaan sehat semua. Dan insya Allah Bapak doakan untuk kita semua agar bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik. Baik anak-anak semua, Bapak perkenalkan, Bapak namanya Yanwar Ahmadi. Bapak akan mengampu mata pelajaran bimbingan teknologi informasi dan komunikasi, yang mana bimbingan TIK ini tadinya namanya TIK saja, tidak ada bimbingannya sebagai mata pelajaran. Tapi sekarang sudah berubah, bahwa TIK itu adalah sebuah bimbingan dari guru kepada siswa untuk mencari, mengolah, dan membuat informasi dengan memanfaatkan perangkat-perangkat TIK dan peralatan-peralatan TIK yang ada. Tapi untuk itu mungkin nanti ada beberapa materi yang akan disampaikan terkait dengan bimbingan TIK ini. Materi pertama ini adalah pengantar teknologi informasi dan komunikasi. Dalam bab ini nanti kita akan berdiskusi, kita akan membicarakan atau belajar tentang peralatan dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Baik anak-anak semuanya, di sini Bapak akan menyampaikan peta materi yang nanti akan kita pelajari bersama pada bab ini, yaitu terkait dengan peralatan dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Secara garis besar, nanti kita akan belajar tentang peralatan TIK dan sejarah TIK. Terkait dengan peralatan TIK, nanti kita akan sama-sama melihat dan belajar tentang media komunikasi dari zaman ke zaman, yaitu dari media komunikasi di zaman kuno, zaman dahulu, dan bagaimana perkembangannya menjadi media komunikasi zaman modern. Zaman kuno diantaranya itu nanti kita akan melihat ada peralatan kentongan, ya, ini yang sudah sangat familiar di lingkungan budaya kita, budaya Indonesia. Kemudian alat komunikasi berikutnya itu adalah asap, kemudian prasasti, daun lontar. Dan media komunikasi modern itu ada surat kabar, telepon, radio, televisi, dan internet. Nah, ini akan kita bahas nanti pada pembahasan terkait dengan peralatan TIK. Kemudian yang kedua adalah sejarah teknologi informasi komunikasi. Nanti TIK itu dimulai dari perkembangan alat hitung. Ya, ada beberapa alat hitung zaman dahulu yang mungkin sampai sekarang masih tetap dipergunakan, seperti sempoa, ya, itu udah ada sejak zaman dahulu sehingga zaman sekarang masih tetap dipergunakan. Kemudian terutama sekali adalah perkembangan komputer, karena perkembangan komputer ini memberikan warna baru, merubah paradigma kehidupan manusia secara umum, yaitu nanti kita akan melihat bagaimana generasi pertama komputer itu seperti apa, kemudian generasi kedua, ketiga, keempat, sampai dengan generasi yang kelima. Nah, nanti kita akan lihat satu persatu. Baik, seperti yang Bapak sampaikan tadi di awal pada slide sebelumnya, bahwa kita akan berbicara tentang peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Kita mulai dari media komunikasi kuno, yaitu peralatan-peralatan yang sudah ada, yang sudah digunakan oleh orang-orang zaman dahulu untuk melakukan komunikasi dan menyampaikan informasi. Yang pertama adalah kentongan. Nah, tentunya kalian tahu ya kentongan itu seperti apa.
kentongan sampai sekarang ini masih sering dipergunakan, terutama untuk saudara-saudara kita yang masih tinggal di pedesaan. Kentongan ini biasanya digunakan untuk memberikan hal-hal yang spesifik, misalnya untuk mengumpulkan warga, kemudian memberitahukan adanya bencana, memberitahukan adanya kelahiran, adanya kematian. Nah, ini sangat biasa digunakan. Kemudian selain kentongan ini juga ada sebuah peralatan teknologi informasi yang dari dulu sudah ada di masyarakat Indonesia, yaitu beduk. Nah, beduk itu terutama sekali digunakan di masjid-masjid. Apa gunanya? Gunanya pertama tentunya untuk memberikan waktu sholat, memberitahukan waktu sholat. Kemudian bahkan di kampung Bapak dulu, ketika Bapak kecil, beduk itu ada tanda-tanda khusus. Kalau dia bunyinya berapa kali gitu, itu semua orang berkumpul. Bunyinya misalnya ganjil, itu ada yang meninggal dan seterusnya. Nah, inilah salah satu teknologi informasi yang diciptakan oleh masyarakat kita, terutama di Indonesia, dan bahkan sampai sekarang ini masih dipergunakan. Nah, kemudian asap. Nah, ini terutama pada suku Indian itu di belahan Amerika Selatan sana. Asap ini menjadi sebuah alat komunikasi yang dilakukan atau dipergunakan oleh masyarakat Indian. Ini biasanya mereka pergi ke tempat yang lebih tinggi dari sekitarnya, kemudian mereka membakar sesuatu yang mengeluarkan asap, kemudian diperlakukan sedemikian rupa sehingga memberikan tanda. Biasanya itu tanda-tanda adanya musuh yang datang, musuh menyerang, itu biasanya seperti itu. Kemudian juga ada berita-berita yang harus diketahui oleh masyarakatnya, lingkungannya. Nah, asap ini sangat populer, yaitu digunakan oleh suku Indian kuno. Pada zamannya yang lebih maju, orang mulai menggunakan bahasa tulisan sebagai alat komunikasi. Kalau tadi bahasanya dengan suara, kemudian dengan tanda-tanda, kentongan, asap. Sekarang orang menggunakan prasasti dan daun lontar. Kegiatan surat menyurat di Indonesia telah dimulai sejak masa kerajaan Kutai, Tarumanegara, Majapahit, Sriwijaya, dan Mataram. Pada masa itu, kegiatan tersebut masih terbatas pada kegiatan surat menyurat antar kerajaan saja. Media yang lazim dipakai untuk menulis surat pada tempo dulu didominasi oleh daun lontar. Selain itu, ada juga yang menggunakan kulit kayu, bambu, tulang binatang, rotan, lempengan batu, kulit hewan, Itu dengan yang lempengan batu tadi dikenal dengan nama prasasti. Jadi itu prasasti dan daun lontar ini digunakan setelah orang-orang mengenal alat komunikasi berupa tulisan. Oke, baik anak-anak semua. Tadi kita sudah melihat apa saja peralatan-peralatan teknologi informasi yang digunakan pada orang zaman dahulu, zaman kuno, Semuanya itu dilakukan dengan mengandalkan apa yang disediakan oleh alam, dan menggunakannya juga masih dengan tangan, dengan cara-cara yang sangat sederhana. Nah, sekarang kita akan melihat tentang media komunikasi yang modern. Nah, yang modern berarti orang sudah bisa, daya cipta manusia itu sudah demikian maju, sudah demikian berkembang. Seiring dengan kemajuan teknologi, media komunikasi juga mengalami perkembangan dengan cepat. Nah, cobalah kamu bisa tidak menyebutkan apa saja yang termasuk media komunikasi modern. Oke. Nah, tentunya kalian pasti sudah tahu Nah, kita akan lihat satu persatu. Yang pertama adalah telepon dan handphone. Sejak pertama kali diciptakan oleh Alexander Graham Bell
ya, pada tahun 1876 telepon berkembang dengan pesat. Jika semula telepon hanya terbatas pada telepon tetap atau fix line telepon yang tidak bisa dipindah-pindahkan, maka sejak 3 April 1973 telah dikenal sebuah teknologi yang dikenal dengan nama telepon genggam atau yang lebih dikenal dengan sebutan handphone. Kalau di kita sini disingkat dengan HP, ya, bukan harapan palsu. Oke, kita lanjutkan. HP merupakan salah satu teknologi komunikasi yang saat ini marak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Pada awalnya, HP hanya digunakan oleh kalangan tertentu, misalnya pengusaha, ya, misalnya direktur-direktur, ya, kemudian orang-orang tinggi negara, pejabat-pejabat tinggi negara, ya. Akan tetapi pada saat ini HP seolah telah menjadi kebutuhan primer, kebutuhan yang utama. Fungsi HP kini tidak hanya sebagai alat komunikasi yang efektif, tapi juga sudah menjadi bagian dari gaya hidup kita. Penampilan, tren, dan prestise, gengsi. Apalagi sekarang HP, kalau tadinya kalian kenal hanya untuk main game, sekarang justru digunakan untuk belajar, ya kan? Digunakan untuk belajar. HP itu dilengkapi dengan berbagai macam fitur. Oke, kita lihat di slide kita. Situ ada telepon, ya, telepon fix, telepon yang tidak bergerak. Itu zaman dulu itu untuk memutar nomornya, kita diputar di lubang-lubang itu, ya. Dengan lubang-lubang itu diputar satu persatu. Kemudian berubah, ya, evolusinya berubah tuh menjadi telepon yang secara digital. Nah, sekarang berubah lagi menjadi handphone. Jarang sekali kita sekarang ini menemukan di rumah-rumah itu yang masih ada fix telepon seperti itu. Nah, telepon genggam selain berfungsi untuk melakukan dan menerima panggilan telepon, umum juga mempunyai fungsi pengiriman penerimaan pesan singkat. Bahkan dengan telepon genggam sekarang yang dikenal dengan smartphone, kita bisa melakukan banyak hal. Kita bisa browsing, berselancar di internet, kemudian kita bisa mencari berbagai informasi hanya di dalam genggaman kita. Wah, luar biasa ya perkembangan teknologi ini. Maka kita berbangga, kita harus merasa bersyukur karena ternyata kita berada di masa ketika transformasi teknologi ini terjadi, loncatan teknologi ini terjadi, kita ada di dalamnya sebagai pelaku sejarahnya. Oke. Ya, selanjutnya media komunikasi pada masa modern ini ada yang kita kenal dengan koran atau surat kabar. Koran atau surat kabar merupakan suatu penerbitan yang ringan. Koran biasanya dicetak pada kertas berbiaya murah yang disebut dengan kertas koran. Nah, koran ini biasanya berisi tentang berita-berita yang terkini, berbagai topik, ya. Kemudian ada TTS, kadang, ya, ada iklan, ya. Ada juga koran yang dikembangkan untuk bidang-bidang tertentu. Koran-koran yang khusus sifatnya. Misalnya berita untuk industri tertentu. Pada zaman Romawi, asalnya koran berisi jurnal kegiatan sang kaisar. Nah, di zaman dulu, zaman Romawi itu, koran ini hanya berisi tentang kegiatan sehari-harinya yang sang kaisar yang kemudian dicetak, dibaca agar orang semua tahu kaisar itu apa saja sih kerjaannya setiap hari, ya. Nah, walaupun demikian, baru tahun 1605 surat kabar terbit pertama kali dalam bentuk tercetak oleh Johann Carolus dengan tajuk Relation. Nah, koran ternama di dunia adalah Post Ouds in Registeridar. Wah, ini susah nyebutnya, ya. Namun 9 Januari 2007 versi cetaknya diganti dengan versi online. Nah, itu ada dua gambar yang Bapak tampilkan di slide. Yang di atas itu adalah tentang versi cetaknya, kemudian yang di bawah ini versi digitalnya yang bisa kita buka dengan internet. Nah, ini sekarang ini yang versi cetaknya ini sudah mulai sedikit demi sedikit, ya, kesusahan, ya, karena orang lebih suka dengan versi digitalnya. Yaitu tadi karena perkembangan telepon yang demikian masif, demikian hebat, sehingga
Semua orang bisa melakukan apa saja hanya dengan satu genggaman tangan saja. Oke, selanjutnya tadi kita sudah melihat bagaimana perkembangan telepon, ya, dari fix telepon kemudian berkembang menjadi telepon pintar atau smartphone. Kemudian kita juga sudah melihat bagaimana koran bertransformasi dari koran cetak menjadi koran digital. Nah, sekarang kita akan melihat media komunikasi modern yang lainnya, yaitu televisi. Nah, perkembangan televisi sangat pesat. Dari yang hitam putih berwarna hingga sekarang sudah menjadi TV digital. Siapa yang tidak mengenal televisi? Media komunikasi ini hampir ada di semua rumah. Ya, di semua rumah orang Indonesia ini sepertinya kayaknya nggak ada lagi deh yang nggak punya televisi ya. Hari gini gitu ya. Televisi sudah bertransformasi. Tadinya televisi itu hanya untuk menonton berita, warnanya hitam putih ya. Kemudian berubah menjadi yang berwarna, tapi ukurannya tebal sekali karena masih menggunakan teknologi tabung, namanya tabung CRT, namanya tabungnya. Itu tabungnya besar sekali. Jadi kalau panas itu TV kita bisa rusak karena tabungnya itu kalau panasnya sudah terlalu tinggi itu bisa pecah tabungnya. Nah, berkembang menjadi TV plasma, kemudian ada TV digital. Sekarang ini udah smart TV ya. TV kita bukan hanya untuk nonton berita, nonton sinetron lagi sekarang. Malah justru kita bisa membuka internet, bisa bermain game ya. Luar biasa ini perkembangan televisi dari zaman ke zaman. Kalau Bapak kecil dulu, ini TV-nya hitam putih. Hitam putih ya, juga mulai acaranya baru jam 5 sore sampai dengan jam 12 malam. Habis itu mati TV-nya, nggak ada lagi acara, nunggu besok sore lagi jam 5 lagi ya. Yang ada hanya TVRI. Kalau sekarang ini luar biasa ya, TV-TV digital itu sudah luar biasa banyaknya, bahkan channelnya sampai ratusan channel ya. Kita tinggal memilih saja apa acara yang hendak kita sukai. Nah pada zaman modern ini di awalnya sebelum telepon itu ditemukan, sebenarnya telegraf lebih dulu ditemukan ya, ditemukan oleh siapa? Oleh Bapak Samuel F.B. Morse ya. Nama lengkapnya itu Samuel Finley Breese Morse, lahir tanggal 27 April tahun 1871 di Amerika Serikat ya. Telegraf merupakan mesin pengirim dan penerima pesan jarak jauh. Kata telegraf yang sering kita dengar saat ini secara umum merupakan telegraf elektrik. Telegraf yang ditemukan oleh seorang warga Amerika Serikat, yaitu Samuel F.B. Morse ya. Kemudian pesan pada telegraf dikirimkan oleh operator telegraf menggunakan kode Morse yang terkenal dengan nama telegram atau kabelgram. Kode Morse adalah metode dalam pengiriman informasi dengan menggunakan standar data pengiriman nada atau suara, cahaya dengan membedakan ketukan das dan dot dari pesan kalimat, kata, huruf, angka, dan tanda baca. Nah, kalau kalian sudah terbiasa mengikuti kegiatan pramuka, tentunya kalian sudah tidak asing lagi dengan Morse. Ya, ada Morse itu dengan suara, ya ada dengan cahaya. Yang penting dia adalah tanda-tanda yang diberikan atau dengan sandi-sandi dengan kode-kode tertentu yang bisa diterjemahkan menjadi sebuah kata, dirangkai menjadi sebuah kalimat. Nah, selanjutnya media komunikasi modern yang lain itu faksimile. Nah, faksimile itu sebenarnya perkembangan dari sebuah telepon. Kalau telepon, fix telepon yang tadi kita bicarakan, dia hanya komunikasi dua arah. Ya, hanya komunikasi suara saja. Tidak bisa kita bertukar data yang lain. Nah, tapi dengan faksimile kita bisa mengirimkan atau menerima dokumen berupa cetakan
Jadi ada kertas khusus yang dipasangkan di mesin faksimal untuk menerima, kemudian untuk mengirimkan. Kita bisa mengirimkan apa saja, tapi dalam berupa cetakan. Seperti layaknya kita mengfotokopi, kita masukkan yang kita ingin fotokopi di sini, tapi dicetaknya di tempat yang kita tuju. Ya, ini dia dasarnya adalah nomor telepon, ya, nomor telepon. Sama seperti sekolah kita juga, kalau ada berita dari Jakarta bisa dikirim via email, bisa dikirim via pesan WhatsApp, bisa dikirim via faksimal. Itu kalau faksimal itu langsung berupa cetakannya yang sama persis seperti kita fotokopi. Nah, makanya disebut juga telekopier, ya. Jadi tele itu jauh, kopier itu alat untuk mengkopi. Nah, jadi alat yang digunakan untuk mengkopi jarak jauh. Ini merupakan perkembangan dari sebuah telepon. Ini pada tahun 80-90-an ini sangat populer sekali. Nah, nggak semua sekolah itu memiliki mesin ini, ya. Tidak semua, tapi SMP 2 dari awal 90-an sudah menggunakan ini. Nah, ini ketika itu luar biasa, ya, merupakan sebuah simbol kemajuan teknologi komunikasi yang luar biasa ketika itu. Oke, kita lanjutkan. Oke, selanjutnya yaitu radio komunikasi. Ada yang disebut dengan walkie-talkie dan ada dengan handy-talkie. Yang walkie-talkie dan handy-talkie merupakan salah satu alat komunikasi yang memiliki cara kerjanya sama seperti telepon. Pasti sebagian dari kita sudah mengenal radio komunikasi yang lebih dikenal dengan nama walkie-talkie atau mungkin juga dengan nama handy-talkie. Walkie-talkie merupakan salah satu alat komunikasi yang memiliki cara kerja telepon secara sederhana. Jadi walkie-talkie adalah two-way radio, ya, two-way radio yang dapat melakukan pembicaraan dua arah alias berbicara dan mendengar lawan bicara secara bergantian. Alat ini bisa digunakan untuk komunikasi dua arah atau lebih dalam jarak setengah kilo sampai 2,5 kilometer paling jauh, ya, tidak bisa lebih jauh dari itu. Nah, alat ini cocok sekali untuk pekerjaan yang membutuhkan koordinasi banyak orang. Misalnya ada pekerjaan instalasi kabel networking, ada satu di ruang lain, kan, untuk komunikasi bisa menggunakan walkie-talkie. Jadi bisa menghemat biaya, menghemat waktu. Pemasangan kabel antena TV, wah, misal satu masuk di atap, satu di bawah, kan, kalau harus keluar kan repot, ya enggak? Nah, seperti itu, ya. Kemudian apa sih bedanya dengan handy-talkie? Nah, kalau HT, handy-talkie ini perlu dapat izin khusus karena frekuensi yang digunakan itu lebih rentangnya lebih luas daripada walkie-talkie dan bisa masuk ke jaringan manapun juga, sehingga perlu adanya izin secara khusus. Karena kalau tidak ada izin secara khusus, maka bisa sembarangan digunakan, bisa mengganggu komunikasi pesawat terbang, bisa mengganggu komunikasi pihak kepolisian, kemudian mengganggu komunikasi yang lain. Sehingga kalau penggunaan handy-talkie itu harus dengan izin khusus. Tidak sama dengan walkie-talkie. Kalau walkie-talkie hanya digunakan untuk lingkungan kecil saja. Biasanya kita bisa kerja panitia kayak tadi, pemasangan instalasi jaringan dan sebagainya. Oke, ya, bisa dipahami, ya. Ya, selanjutnya media komunikasi pada masa modern ini ada yang kita kenal dengan koran atau surat kabar. Koran atau surat kabar merupakan suatu penerbitan yang ringan. Koran biasanya dicetak pada kertas berbiaya murah yang disebut dengan kertas koran. Nah, koran ini biasanya berisi tentang berita-berita yang terkini, berbagai topik, ya. Kemudian ada TTS, kadang, ya, ada iklan, ya. Ada juga koran yang dikembangkan untuk bidang-bidang tertentu. Koran-koran yang khusus sifatnya. Misalnya berita untuk industri tertentu,
Pada zaman Romawi, asalnya koran berisi jurnal kegiatan sang kaisar. Nah, di zaman dulu, zaman Romawi itu, koran ini hanya berisi tentang kegiatan sehari-harinya sang kaisar yang kemudian dicetak, dibaca agar orang semua tahu kaisar itu apa saja sih kerjaannya setiap hari, ya. Nah, walaupun demikian, baru tahun 1605 surat kabar terbit pertama kali dalam bentuk tercetak oleh Johann Carolus dengan tajuk Relation. Nah, koran ternama di dunia adalah Post Ouds Inregistrertider. Wah, ini susah nyebutnya ya. Namun 9 Januari 2007 versi cetaknya diganti dengan versi online. Nah, itu ada dua gambar yang Bapak tampilkan di slide. Yang di atas itu adalah tentang versi cetaknya, kemudian yang di bawah ini versi digitalnya yang bisa. Oke, selanjutnya tadi kita sudah melihat bagaimana perkembangan telepon ya, dari fix telepon kemudian berkembang menjadi telepon pintar atau smartphone. Kemudian kita juga sudah melihat bagaimana koran bertransformasi dari koran cetak menjadi koran digital. Nah, sekarang kita akan melihat media komunikasi modern yang lainnya, yaitu televisi. Nah, perkembangan televisi sangat pesat. Dari yang hitam putih berwarna hingga sekarang sudah menjadi TV digital. Siapa yang tidak mengenal televisi? Media komunikasi ini hampir ada di semua rumah. Ya. Di semua rumah orang Indonesia nih sepertinya kayaknya nggak ada lagi deh yang nggak punya televisi ya hari gini gitu ya. Televisi sudah bertransformasi. Tadinya televisi itu hanya untuk menonton berita, warnanya hitam putih ya. Kemudian berubah menjadi yang berwarna, tapi baik. Telepon satelit. Nah, adalah suatu layanan telekomunikasi yang berupa telepon tanpa kabel yang menempatkan base transceivernya atau BTS di udara sehingga memiliki jangkauan yang lebih luas dibanding dengan telepon yang berbasis GSM atau global. Oke, yang terakhir, yang ke-10 adalah internet. Internet adalah sebuah jaringan yang menghubungkan komputer satu dengan komputer yang lainnya menggunakan standar sistem Global Transmission Control Protocol ya, TCP, IP atau Internet Protocol Suite sebagai protokol pertukaran sehingga kita bisa saling berkomunikasi, berinteraksi dan saling bertukar informasi meski dalam jarak yang berjauhan. Internet merupakan salah satu produk teknologi komunikasi dan informasi yang paling maju. Ya, internet ini berawal diciptakannya teknologi jaringan komputer sekitar tahun 1960. Pada awalnya, jaringan komputer dimanfaatkan oleh Angkatan Bersenjata Amerika Serikat untuk mengembangkan senjata nuklir. Setelah itu, pada tahun 70-an, ya 1970-an, internet banyak digunakan oleh universitas-universitas di Amerika dan berkembang pesat hingga saat ini. Pada tahun 1989, Tim Berners, ahli komputer dari Inggris, menciptakan World Wide Web yang kita kenal dengan WWW, yaitu semacam program yang memungkinkan suara, gambar, film, musik ditampilkan dan diakses oleh siapapun melalui internet. Dulu pada awalnya hanya teks, internet itu yang bisa diakses. Tapi dengan ditemukannya World Wide Web, maka orang bisa mengakses berbagai platform media. Bisa suara, bisa gambar, bisa teks, video, film, musik, dan sebagainya. Dahulu internet hanya dapat digunakan oleh kalangan dan dengan komponen tertentu. Namun saat ini orang berada di rumah pun bisa terhubung lewat internet. Begitu luar biasa perkembangan teknologi ini, terutama sekali yang tadi awal sudah kita bahas, yaitu perkembangan telepon sampai kepada smartphone. Internet ini merupakan kebutuhan yang sudah menjadi kebutuhan mendasar bagi kita semua untuk beraktivitas. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, kita harus belajar dari rumah, kita
harus bekerja dari rumah, Bapak menyiapkan bahan ajar semuanya harus dari rumah. Menggunakan apa? Menggunakan internet. Apa medianya? Yang digunakan peralatannya, ya peralatannya ada laptop, ada handphone, ya ada kamera, dan semuanya itu kita lakukan. Oke anak-anak semua, demikian materi kita bagian pertama ini yang terkait dengan peralatan dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Nanti untuk tugas dan sebagainya nanti akan Bapak share melalui Google Classroom. Nanti sekaligus, biasanya Bapak dalam satu semester hanya mengambil 2 atau 3 kali saja tagihan atau semacam kuis ya. Nanti akan Bapak siapkan melalui Google Classroom. Nanti kalian dapat mengerjakan di sana dan mengumpulkan tugas-tugasnya di sana. Kita berharap mudah-mudahan COVID-19 ini segera berlalu sehingga kita bisa saling bertatap muka dan bisa melakukan kegiatan kita dengan lebih baik lagi. Oke anak-anak semua, demikian pertemuan kita pada sesi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.